X. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kita tentang sholat jemaah di masjid seperti tarawih di Kabupaten Kampar ini? Apakah dianjurkan di rumah? Namun sebagian jemaah kabarnya tetap akan mengadakan sholat tarawih berjemaah di masjid atau musola. Bagaimana sikap kita di Kabupaten Kampar ini Ustadz? Ya. Eh, Baik, bagus sekali pertanyaannya. Bahwa masalah tarawih di Kabupaten Kampar itu sudah diatur oleh Pemda dan juga MUI. Maka sudah terjadi rapat pertemuan antara Pemda dan pihak pimpinan-pimpinan unsur pimpinan daerah Kabupaten Kampar dan juga MUI bagaimana dalam membuat himbauan masalah salat tarawih dan ibadah-ibadah selama Ramadan. Tentu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, secara prinsip kita dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Maka di masjid itu cuma dikumandangkan saja azan. Namun nanti jemaah sholat berjamaahnya di rumah, sholat fardunya di rumah. Kalau bisa berjamaah di rumah, berjamaah di rumah sendiri dengan keluarga. Kalau seandainya dia tidak bisa berjamaah di keluarga, dia sholat sendiri-sendiri saja sholat fardunya. Jumat juga begitu. Sedangkan tarawih, dan ini kan adalah, ingat tarawih itu di dalam bulan Ramadan itu kan qiyamul lail, itu hanya amalan sunat selama bulan Ramadan. Dan sholat tarawih ini memang adanya di bulan Ramadan. Dan tarawih itu tidak mesti berjamaah, karena ada sholat sunat itu yang tidak sah dikerjakan kecuali dengan berjamaah. Ada sholat sunat yang dikerjakan sendiri-sendiri. Ada sholat sunat boleh berjamaah, boleh sendiri. Maka tarawih adalah sholat sunat yang dianjurkan kita berjamaah dan juga boleh kita sendiri-sendiri. Sebagaimana saya katakan tadi. Maka pada prinsipnya pemerintah daerah dan MUI juga menghimbau selama dalam darurat COVID ini kita sholat di rumah masing-masing. Namun kalau ada masjid ataupun jemaah yang ingin nanti juga sholat tarawih di masjid dan masjid itu membuka juga untuk jemaah sholat tarawih, maka ada syarat-syarat, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengurus masjid dan juga oleh jemaah yang hadir. Apa di antaranya? Maka silakan nanti sholat tarawih, silakan nanti jemaah pergi. Tapi ingat, yang pertama sekali pengurus masjid. Pengurus masjid harus memperhatikan dan melaksanakan seluruh protokol-protokol kesehatan yang berhubungan dengan mewabahnya COVID-19 ini. Apa protokol-protokol kesehatan yang berhubungan dengan masjid tempat ibadah? Maka pertama sekali, masjid itu digulung karpetnya. Maka karpet tidak ada. Maka masjid ingin melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat karpetnya digulung. Kemudian yang kedua, disemprot disinfektan secara berkala itu masjid. Ini untuk menghindari Corona-19 ini. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan oleh pengurus masjid, menyediakan cuci tangan di gerbang di pintu masjid. Maka dianjurkan jemaah masuk ke masjid cuci tangan, keluar dari masjid juga cuci tangan. Kemudian juga dianjurkan kepada pengurus masjid untuk mengatur nanti orang masuk keluar. Kemudian pengurus masjid harus tegas kalau ingin melaksanakan sholat tarawih, ingin melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah himbauan daripada ketetapan daripada Pemda bersama dengan pimpinan daerah termasuk MUI bagi masjid yang tetap melaksanakan berjamaah, yang tetap melaksanakan salat tarawih, silakan, tetapi perhatikan protokol kesehatan. Salah satunya apa? Social distancing. Social distancing itu apa? Jaga jarak. Physical distancing, tidak boleh ada kontak fisik. Maka masjid yang melaksanakan jamaah tarawih harus menjarakkan safnya. Maka di dalam himbauan pemerintah, karena di dalam protokol kesehatan itu menjaga jarak minimal 1 meter. Maka dalam himbauan itu silakan sholat berjamaah
silakan sholat tarawih, tapi jarak antara jamaah dengan jamaah itu 1 meter. Kenapa? Karena COVID ini bisa dihalang menyebarnya dengan menjaga jarak. Kalau seandainya tetap juga masjid mau laksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih, tetap juga safnya rapat, maka masjid ini, sholat seperti ini sudah menyalahi aturan protokol kesehatan. Oleh karena itu, berhak pihak keamanan membubarkan sholat berjamaah seperti ini dan juga sholat tarawih. Jadi sekali lagi saya tekankan, pemerintah Kabupaten Kampar menghimbau kepada seluruh masjid yang melaksanakan sholat tarawih, silakan, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masjid dibersihkan, masjid digulung karpetnya, masing-masing membawa sajadah dari rumah, kemudian disinfektan secara berkala, sediakan cuci tangan, kemudian jaga jarak saf. Karena ada yang mengatakan, oh gimana ini? Sholat berjamaah masa safnya 1 meter 1 meter. Tidak sah berjamaahnya. Kalau Anda mengatakan tidak sah berjamaah, maka jangan berjamaah. Maka silakan sholat di rumah masing-masing. Jadi bagi masjid, sekali lagi saya tekankan, dan ini dari MUI dan juga kesepakatan pimpinan daerah Kabupaten Kampar, bagi masjid yang tidak mau menjarakkan safnya, maka tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid dan tidak sholat berjamaah. Semua sholat masing-masing di rumah. Tapi kalau ngotot juga, kepengen juga ingin mendapatkan jamaah, mau sholat berjamaah juga di masjid, ingat, jaga protokol kesehatan. Maka safnya dijarak-jarakkan. Kemudian juga apa? Pengurus masjid juga bertanggung jawab. Jangan hadir di masjid itu orang yang bermasalah. Apa dia masalah? Orang ODP umpamanya, orang dalam status PDP, kemudian orang-orang yang terganggu imunitas kesehatannya, umpamanya dia batuk-batuk, pilek-pilek, tak berhenti, kemudian suhu panasnya. Maka kalau bisa apa? Masjid itu punya mengukur suhu panas setiap orang yang masuk. Kemudian juga pengurus masjid harus bisa memastikan di samping jarak saf itu berjarak 1 meter 1 meter, juga pengurus masjid memastikan keluar masuk jemaah tidak ada yang bergesek-gesekan. Karena ini yang namanya apa? Physical distancing. Jadi protokol kesehatan untuk menghindari wabah ini tidak boleh ada kontak fisik, tidak boleh ada bersalaman, tidak boleh ada bergesek-gesekan, tidak ada berpeluk-pelukan. Maka di sini semua hal yang bersifat physical distancing ini perlu diperhatikan. Kalau protokol kesehatan itu, maka jemaah masjid sudah bisa mengontrol jemaahnya. Yang kurang sehat, suruh di rumah. Pastikan bahwa yang masuk masjid itu yang sehat-sehat saja. Kemudian cuci tangan. Kemudian yang sehat-sehat ini masuk masjid, jangan nanti bergesek-gesekan. Jaga jarak 1 meter. Nanti juga di saf dalam masjid, juga nanti 1 meter antara yang satu dengan yang lain. Kalau ingin satu, kalau tidak, nanti pihak keamanan berhak membubarkan jemaah di masjid itu. Kemudian juga apa? Pelaksana masjid. Maka pelaksana masjid harus memperhatikan juga protokol kesehatan. Apa itu? Yang pertama adalah pelaksana seperti salat, imam. Imam dianjurkan membaca ayat-ayat pendek saja. Kemudian juga doa-doa zikir yang pendek-pendek saja. Kalau khutbah Jumat hanya 10 sampai 15 menit yang terbanyak. Kemudian apa? Hadir ke masjid di saat solat. Setelah selesai solat, langsung pulang ke rumah masing-masing. Ini harus diperhatikan. Jadi imam bacanya ayat pendek. Jangan nanti di dalam. Maka tarawih silakan, tapi ingat ayatnya pendek-pendek. Dan rakaat solatnya pilih rakaat solat bukan 23, tetapi 11. Dengan catatan imam membaca ayat-ayat yang pendek kalau kepengen tarawih saja. Kalau tidak bisa, mau panjang-panjang, tidak menjarakkan saf, tidak menyediakan air cuci tangan, kemudian tidak menyemprot, kemudian tidak juga menggulung karpet, maka lebih baik masjid ditutup. Kemudian yang ada di masjid cuma azan saja dan jemaah semuanya sholat di rumah. Kena ada yang ngotot, dia sholat juga berjamaah di masjid.
Kemudian dia bilang apa? Kenapa dijarak-jarakkan safnya? Ya kalau tidak mau dijarak-jarakkan safnya, ya sudah sholat di rumah. Kenapa kalau Anda mengotot sholat di masjid? Karena seluruh ulama yang berfatwa bahwa yang mengatakan, tidak ada sebenarnya ulama mengatakan, yang namanya ulama tidak ada yang mengatakan, ini saya tekankan ini, mengatakan bahwa menjarakkan saf dalam sholat itu membuat sholat tidak sah. Tidak ada itu. Siapa yang nanti mendapatkan bahwa ada ulama yang muktabar, mustahid, dia dan dianggap ijtihadnya itu muktabar, lalu mengatakan sholat berjamaah kalau berjarak batal sholatnya, tidak sah sholatnya, itu adalah itu tidak akan dia dapatkan. Memang ada orang-orang yang berfatwa, baca satu hadis langsung berfatwa tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena menjaga jarak saf ini antaranya merapatkan saf itu jumhur ulama. Di dalam mazhab yang 4 mengatakan bahwa merapatkan saf itu hukumnya hanya sunat. Sunat muakkad. Ada di antara ulama yang 4 mengatakan wajib. Namun yang mengatakan wajib apabila dia jarakkan safnya, sahkah sholatnya? Sholatnya sah. Cuman apa? Dia berdosa saja. Kenapa dia jarakkan? Tapi kalau masalah keabsahan sah. Itu tidak ada ulama yang mengatakan tidak sah. Nah, di sini ada pula fatwa. Kemudian fatwa sendiri-sendiri saja. Langsung mengatakan tidak sah sholat, tidak sah sholat. Gimana? Apalagi kita menjarakkan saf ini karena kondisi darurat. Maka di sini kita tetap melaksanakan syariat, kita tetap melaksanakan syiar, tapi apa? Protokol kesehatan tetap kita jaga. Kalau itu bisa kita mampu lakukan, maka silakan tarawih. Kemudian nanti berjamaah. Kalau semua protokol-protokol kesehatan itu bisa kita laksanakan. Kalau tidak, nanti masing-masing masjid bertanggung jawab apa yang terjadi di masjid tersebut. Dan juga apa? Berhak pihak keamanan. Kalau tidak memenuhi protokol kesehatan, masjid itu tidak melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Para pendengar yang